Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJSP Official. Sudah mendengar berita tentang melemahnya mata uang rupiah belum nih? Seru nih teman-teman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf turut menyoroti kondisi pelemahan kurs rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi seperti ini, Aditya Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Ibu Nia menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan libur ke luar negeri. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Karena ketika kita berlibur ke luar negeri, artinya devisa kita ini bocor. Padahal kita memerlukan devisa. Kita memerlukan menambah devisa dengan meningkatkan wisman atau wisata mancanegara. Nah, Ibu Nia ini menegaskan peran wisatawan Nusantara penting untuk pergerakan ekonomi dan sektor pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia serta menjadi penyumbang devisa utama. Nah, apalagi wisatawan Nusantara memiliki tingkat belanja yang cukup tinggi ketika berlibur. Di antaranya 22,82% untuk akomodasi, 17,69% untuk makanan dan minuman, 20,93% untuk angkutan, 9,33% di cenderamata, dan pengeluaran untuk belanja 8,24% serta untuk jasa hiburan 7,28%. Di sisi lain, melorotnya nilai rupiah ini juga menjadi peluang pemerintah untuk bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa. Di sisi lain juga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno menambahkan bahwa pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan konektivitas guna menarik banyak turis asing. Pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah menyampaikan langsung nih pada Menteri Perhubungan agar ada penerbangan baru dari 3 hub utama yakni India, Australia, dan Rusia. Selain itu juga meminta ada peningkatan hub tambahan penerbangan dari Timur Tengah seperti Dubai, Doha, dan Istanbul, dan Asia Utara dengan hub utamanya ada Tokyo, Seoul, dan Hong Kong. Nah, dengan dibukanya konektivitas yang lebih tinggi, maka target di atas 14,3 juta ini sangat terbuka dan harapannya dapat meningkatkan devisa Indonesia. Tapi teman-teman, tahu belum sih apa itu devisa dan apa itu devisa bocor? Mari kita bahas bersama ya. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan mata uang luar negeri. Devisa bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi negara, khususnya dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, suatu negara harus bijak saat menggunakan devisa. Penggunaan devisa yang bijak akan memberikan manfaat pada negara nih. Nah, devisa ini sangat penting dan banyak manfaatnya ya teman-teman, karena bisa digunakan sebagai alat pembiayaan utang luar negeri, alat pembayaran perdagangan internasional, alat pembiayaan hubungan internasional, dan juga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Lalu bagaimana dengan devisa yang bocor ya teman-teman? Kurang lebihnya adalah hilangnya atau berkurangnya devisa yang seharusnya kita dapatkan. Dalam hal ini adalah dihasilkan dari sektor pariwisata ke perekonomian negara lain. Seperti yang terjadi dekat-dekat ini karena banyak masyarakat Indonesia yang berlibur ke luar negeri sehingga menimbulkan kebocoran devisa di Indonesia. Maka dari itu teman-teman dihimbau untuk berwisata di dalam negeri dan pemerintah juga sedang mengusahakan nih agar wisatawan mancanegara juga berwisata ke Indonesia agar pendapatan negara bisa naik dan devisa pun juga bertambah. Kalau menurut teman-teman gimana nih dengan himbauan ini? Coba sharing yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.